saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur hari ini boleh menyapa saudara-saudara melalui renungan singkat pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 17, 21 sampai 25. Jangan saya beri tema di sini, ini pun juga pasti akan berlalu. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, kalau kita merenungkan satu kata, ini pun juga pasti akan berlalu. Kalau kita merenungkan dengan baik-baik, kalimat ini itu memang benar-benar tepat di dalam segala situasi. Contohnya, di dalam kekayaan kita, di dalam kenikmatan yang kita rasakan saat ini, kedudukan-kedudukan yang mungkin kita boleh peroleh saat ini, dan kecantikan kita dan juga ketampanan, kegantengan kita, semuanya itu sifatnya hanya sementara, dan suatu hari nanti itu semuanya pasti akan berlalu. Saudara-saudaraku, kalau kita mengerti satu kata ini, kita harusnya juga sadar bahwa kehidupan manusia, setiap kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, itu sifatnya juga sementara. Jadi tepat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus tadi, itu mengatakan segala sesuatu yang ada di bawah bumi ini itu ada masanya. Jadi setiap kita yang ada di dunia ini kita juga pasti ada masa hidup kita. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, ketika kita melihat bahwa semua yang ada di bawah bumi ini itu semuanya tidak kekal atau tidak langgeng, sifatnya hanya sementara. Benarkah kalau kita itu hanya mencari segala sesuatunya itu yang sifatnya hanya sementara, dan kita hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya hanya sementara, tanpa kita memikirkan sesuatu hal yang sifatnya itu kekal? Saudara-saudaraku, kalau kita berbicara tentang kekekalan, ya, apa itu yang kekal? Kalau segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini itu sifatnya hanya sementara, jadi apa yang kekal di dalam dunia ini yang seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, apa yang seharusnya kita cari dan yang kekal itu? Di dalam 1 Petrus tadi ayat yang ke-25 itu jelas dikatakan bahwa tetapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Ya, firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Jadi setiap kita yang ada di dalam dunia ini itu seharusnya mencari yang kekal itu. Kita melihat kembali di dalam satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 sampai 29, dikatakan di sana, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, ya, melalui firman Tuhan ini, hidup yang kekal, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidup yang kekal itu sudah dijamin, kita pasti akan dapatkan. Tetapi saudaraku, pertanyaannya, apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita sudah mengetahui bahwa hidup kekal itu kita sudah dapatkan? Yang pertama, seperti ayat firman Tuhan tadi, mendengarkan suara Tuhan. Apa itu artinya mendengarkan suara Tuhan? Mendengarkan suara Tuhan itu artinya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan, jadi kita yang percaya kepada Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikut Tuhan Yesus. Ya, apa artinya mengikut Tuhan Yesus itu? Artinya mengikut Tuhan Yesus itu ialah menyerahkan seluruh kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Jadi mempercayakan kepada Tuhan Yesus itu kita memberikan seutuhnya, bukan kita memberikan tetapi kita memegang. Itu
tidak memberikan seluruhnya, tetapi kita memberikan seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dua hal inilah yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Yang pertama, kita mendengarkan suara Tuhan. Apa yang ingin Tuhan inginkan yang harus kita kerjakan. Yang kedua, kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh mau hidup melayani Tuhan, mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan mau hidup mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku boleh membaca renungan secara lengkap, karena renungan pagi ini yang saya boleh sampaikan di tempat ini sifatnya hanya ringkasan. Saudaraku boleh membaca renungan yang sudah dibagikan melalui WA pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.